Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sori sotri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Mari kita panjatkan atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesehatan ya Bapak Ibu semuanya. Salawat serta salam mari juga kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung di diskusi bulanan terakhir ya di tahun 2022 pada siang hari ini. Terkhusus kepada Ibu Diah Putriani, jazakillah khair Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya Ibu dosen berbagi materi dan ilmu ya kepada kita. Pada siang hari ini, sebagaimana Bapak Ibu disampaikan dalam grup di Makosid Indonesia ya, Makosid Institute Chapter Indonesia. Siang hari ini kita akan membahas agent based model untuk riset ekonomi Islam gitu ya. Jadi bagaimana aplikasinya, apa sebenarnya agent based model itu. Jadi sebelum nanti Bu Diah menyampaikan materi, saya mau membacakan sekilas ya CV beliau. Jadi beliau ini sebenarnya dosen di UGM ya Bapak Ibu, dosen di UGM dan sejatinya senior saya di IAIUM, jadi dulu beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di UGM, di Universitas Gadjah Mada, sekarang kembali ke alma mater beliau, dan dulu menyelesaikan S2 dan S3-nya di International Islamic University Malaysia. Dulu disertasi beliau menggunakan agent based model ini, jadi kita mau belajar dari beliau bagaimana sebenarnya implementasi agent based model dalam riset ekonomi Islam. Selain mengajar, beliau juga banyak sekali ini Masya Allah paper-paper yang sudah dipresentasikan ya, dan juga publikasi terkait dengan ekonomi Islam, banyak sekali jurnalnya, dan di antara awards, mungkin saya bacakan di antara awards yang beliau dapatkan: Best Paper untuk Annual Islamic Finance Conference AIFC ya di Surabaya, lalu juga di Finalis Islamic Fintech Pitch Competition tahun 2009, winner 3 Minutes Thesis Competition di IAIUM, lalu juga beliau mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan tesisnya ya, disertasinya dari LPDP juga, dan masih banyak lagi Bapak Ibu prestasi beliau. Tanpa berpanjang kalam, saya persilahkan layar ini kepada Ibu Diah Putriani untuk menyampaikan materinya. Nanti Bapak Ibu seperti biasa ya, yang ada pertanyaan, ada komentar, boleh di sesi akhir setelah Bu Diah menyampaikan materinya. Insya Allah kita akan, ini kan tadi mulainya tepat pukul 2, insya Allah kita akan cukupkan di jam 15.00, insya Allah waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Ibu Diah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lisa atas kesempatannya ya. Ini sudah lama sekali kita tidak berjumpa Bu Lisa, dan ini perlu teman-teman ketahui, salah satu keberhasilan saya dalam PhD ini adalah dari Bu Lisa juga, karena waktu itu Bu Lisa yang mengantarkan ijazah saya. Kalau nggak ada Bu Lisa ya ijazahnya nggak sampai, jadi nggak bisa dipakai. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bu Lisa sudah membantu menyelamatkan ini ijazah. Terima kasih Bu Lisa, dan ini saya sebenarnya sudah dikontak Bu Lisa untuk berbagi ke teman-teman, sharing ke teman-teman itu sejak akhir tahun yang lalu. Jadi sudah setahun yang lalu. Jadi ini karena jadwal Bu Lisa dan tim ini sangat-sangat padat, saya jadi diakhirkan ini dapat bagiannya akhir. Dan alhamdulillah bisa sharing ya. Nggak terasa ini setahun cepat sekali ini berlalu. Tahu-tahu sudah Desember. Tak kira lupa, ternyata lupa. Oke, baik. Jadi ini apa yang ingin saya sharing di sini itu adalah terkait dengan disertasi saya yang sudah saya selesaikan sekitar tahun 2002, sekitar hampir 3 tahun yang lalu. Oke, baik. Saya mau izin share screen. Ini
Ini saya presentasi berapa menit ya, Mbak Lisa? Sekitar 25-30 menit, Bu. Ya, 30 ya. Iya. Kalau lebih dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini Bu Lisa ini di mana-mana aktif ini, wajahnya selalu terpampang. Kita kan belajar dari Ibu ini. Mana ada, saya yang belajar dari Ibu. Oke, baik. Jadi ini yang akan kita diskusikan, yaitu tentang agent-based model dalam riset ekonomi Islam. Nah, ini sebenarnya bagi apa yang saya akan presentasikan di sini, itu sebenarnya sudah, kalau teman-teman mau ya nanti bisa membeli buku. Ini sudah dipublikasikan di book chapter yang dipublikasikan oleh Magister Doktor UGM, jadi MD-nya UGM, postgraduate-nya UGM, FEB ya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Jadi silakan nanti kalau misal teman-teman mau membaca literatur review chapter berapa ya? Chapter 3 atau 2 dari disertasi saya, nah itu sudah dipublikasikan dalam book chapter. Dan isinya bentuk singkatnya itu PPT ini yang saya sampaikan di sini. Oke, baik. Bentar. Oke. Jadi ini coverage yang akan kita bahas, introduction, kemudian definisi dan sejarah IBM, kemudian jenis dan manfaat IBM, urgensi penerapan IBM terutama dalam EKIS ya, dalam EKIS. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan IBM dalam EKIS. Oke, kita masuk ke introduction. Ini bagian ini saya ambil dari PowerPoint-nya Bu Tika Arundina ya. Saya yakin teman-teman di sini tahu karena beliau juga sangat terkenal ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat, ini merupakan Islamic Economic and Finance Ecosystem di Indonesia. Jadi ekosistem ekonomi keuangan Islam di Indonesia. Ini ada banyak sekali ya. Jadi ekosistem keuangan Islam di Indonesia itu nggak hanya bank saja ya, tetapi juga ada ini ya commercial finance, termasuk juga bank ya, kemudian social finance, kemudian ada industri halal, komunitas, infrastruktur. Nah, ini semua ekosistem ekonomi keuangan Islam ini merupakan scope of Islamic Economic Research. Jadi jangan dibayangkan kalau research di EKIS atau di Islamic Finance itu hanya terbatas misalkan pada zakat saja atau pada bank saja, tetapi juga di seluruh ekosistem ini. Industri halal ini yang baru sekarang gencar dilakukan ya. Yang belum digarap itu di yang ini komunitas ini belum digarap. Dan juga satu lagi nanti tentang aset kita ya, aset umat muslim itu berapa, itu belum ada yang menggarap riset di situ. Jadi itu ya seluruh ekosistem ekonomi dan finance ini merupakan scope of research kita sebagai pegiat ekonomi Islam ya dan pegiat Islamic Finance. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi kalau misal kita melihat perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi terutama di era tahun 2000-an, mungkin teman-teman di sini sebagian lahir tahun 2000 ya. Tahun 2000. Kalau mungkin dari sebagian yang lain itu tahun 1980-an. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lahir di 1980-an atau di 90-an awal itu pasti mengalami era di mana kalau misalkan melihat laptop itu merupakan barang yang mewah ya. Karena apa? Karena laptop yang kita gunakan sekarang ini itu baru mulai diperkenalkan terutama ke para mahasiswa, ke para dosen-dosen, pokoknya kepada masyarakat umum di tahun 2000-an. Kalau di tempat saya itu waktu itu saya masih ingat ya di tahun 2005-an, 2006 lah. Nah, itu baru mulai diperkenalkan laptop. Nah, kenapa? Ya karena di era tahun 2000-an ini teknologi mengalami akselerasi yang cukup signifikan.
yang cukup signifikan. Makanya di tahun tersebut, tahun 2000-an ini muncul laptop, kemudian handphone. Tadinya kan handphone waktu tahun 90-an itu jadi barang yang mahal. Bahkan handphone yang istilahnya handphone yang poliponik ya, yang gede banget itu, yang kayak handy talkie itu ya, itu mewah itu waktu itu di tahun 90-an dan mahal. Jadi kalau misal punya itu tuh berarti orang kaya. Sekarang kan handphone jadi barang wajib ya, dan juga laptop, terutama laptop ini jadi di barang wajib. Sebentar, jadi kayak gini ya. Salah. Jadi barang wajib terutama untuk mahasiswa dan ya yang di dunia akademik dan bisnis. Ya. Nah, salah satu produk hasil perkembangan teknologi di tahun 2000-an selain laptop, handphone, itu juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, jadi salah satu perkembangan teknologi produknya di tahun 2000-an itu adalah artificial intelligence. Nah, kalau misalnya melihat perkembangannya, sejarahnya, itu sebenarnya AI atau artificial intelligence itu sudah dimulai sejak tahun 1940. Sudah dari tahun cepet ya, sudah dari tahun puluhan tahun yang lalu ya. Nah, di mana pada waktu itu AI ini atau artificial intelligence ini disebut sebagai electronic brain. Nah, namun sayangnya dari tahun 1940-an ke tahun 2000 itu perkembangan ini AI ini sangat-sangat lambat. Karena apa ya? Karena kembali lagi perkembangan teknologi ini baru dimulai di tahun 2000-an. Dan satu lagi yang belum saya sampaikan di sini, di tahun 2000-an ini juga sudah kemudian diperkenalkan internet. Internet juga muncul di tahun 2000-an. Nah, sebenarnya internet kalau teman-teman baca sejarah ya, ini internet itu sebenarnya sudah ada sebelum tahun 2000-an, tetapi digunakan di militer. Nah, kemudian di tahun 2000-an itu diluncurkan di publik. Saya kurang tahu ya kenapa akhirnya dari militer ke publik ini diperkenalkan internet. Ya, tapi intinya kita sekarang hidup di dunia digital ya, di mana internet ini menjadi fuelnya, menjadi bensinnya ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya itu sebenarnya apa itu AI? Artificial Intelligence. AI ini dapat didefinisikan secara umum ya, secara umum dapat didefinisikan sebagai penambahan sistem kecerdasan yang ditambahkan ke dalam teknologi dalam rangka pengembangan penelitian ilmiah maupun pembuatan suatu produk. Nah, salah satu bentuk AI produknya apa ya? Kalau teman-teman lihat robot, nah itu juga salah satu bentuk AI. Atau kalau misalnya teman-teman ini dalam dunia riset ya, dalam dunia riset perakademikan gitu ya, AI ini bisa dilihat misalkan dari kalau teman-teman menggunakan riset yang melibatkan coding, pemrograman, nah itu juga masuk ke AI. Big data itu juga nanti ada kaitannya dengan AI. Nah, salah satu pemodelan atau pengembangan AI itu dalam dunia riset metodologi itu adalah agent based computational model atau ABM. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya itu disebut sebagai pemodelan komputasi berbasis agen. Ini agak ya asing ya ini kalau di bahasa Indonesia kan ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya agent based computational model. Ini kalau teman-teman googling ya ABM itu banyak sekali, sudah banyak sekali riset tentang ABM saat ini. Kalau pas zaman saya melakukan ini ya sudah banyak, tetapi kalau dibandingkan dengan riset empiris ya itu bisa dikatakan masih jarang. Kebanyakan itu riset ABM itu dilakukan untuk pengembangan teori di ekonomi konvensional. Nah, nanti kita sedikit bahas itu kesenjangan yang terjadi, kesenjangan riset yang terjadi di agent base. Kita masuk ke definisi dan sejarah ABM.
Jadi apa sih yang dimaksud sebagai ABM ini? Sebagian literatur itu menyebutnya sebagai agent based model, ada yang menyebutnya sebagai agent based computational model. Jadi computationalnya itu masuk ke dalam apa ini istilahnya ya. Jadi bisa disebut sebagai ABCM atau ABC model atau ABM, ya terserah lah. Jadi intinya itu sama ya, agent based model dan agent based computational model itu satu makhluk yang sama. Ya, apa yang dimaksud sebagai agent based model? Jadi agent based model is a computational approach used to build a model of a complex system. Jadi kalau teman-teman lihat di sini definisinya, ABM ini merupakan studi komputasi. Jadi pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan komputasi yang digunakan untuk apa? Untuk membangun sebuah kompleks sistem model. Nah, komputasinya ini dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk penggunaan komputer. Penggunaan komputer dalam hal ini bahasa mudahnya itu adalah pemrograman. Nah, kemudian apa yang dimaksud sebagai kompleks sistem ini? Jadi kalau teman-teman lihat di sini definisinya, kompleks sistem consists of heterogeneous interacting agents which have goal within an environment, di mana interaksinya ini is based on a set of rules. Di apa kesimpulannya? Kesimpulan dari definisi ini, kompleks sistem itu seperti apa? Jadi dalam bahasa awamnya, kompleks sistem ini terdiri dari agen-agen yang berbeda, heterogeneous, jadi tidak homogeneous. Agen ini maksudnya apa? Agen ini semua hal ya. Misalkan teman-teman di sini ingin melihat hubungan antara interaksi antara individu dengan perbankan. Nah, individu dan perbankan ini disebut sebagai agennya. Jadi di sini kompleks sistem ini sistem kompleks dalam bahasa Indonesianya. Sistem kompleks ini terdiri dari kumpulan individu atau kumpulan institusi yang kemudian dimodelkan dalam sebuah pemrograman komputer. Nah, interaksinya tuh dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk mencapai goals. Goals-nya itu maksudnya apa? Tujuannya itu apa ya? Tujuan dari risetnya itu untuk apa? Atau tujuan dari membuat model itu untuk apa? Misalkan kalau dalam tesis saya itu kompleks sistemnya itu digunakan untuk membuat sebuah interaksi antar individu household ya, individu household berinteraksi dengan bank, kemudian bank berinteraksi dengan perusahaan, kemudian perusahaan berinteraksi juga dengan individu, jadi saling terkait. Misalkan saya gambarkan gini, individu berhubungan dengan bank atau memiliki komunikasi dengan bank ya. Kemudian bank memiliki hubungan dengan firms atau perusahaan. Kemudian firms berhubungan dengan individu berhubungan dengan firm, jadi saling terkait satu sama lain. Nah, ini yang disebut sebagai kompleks sistem. Jadi ada interaksi antar agen di sini. Nah, itu yang disebut sebagai kompleks sistem. Nah, tujuan interaksinya ini untuk apa? Untuk ini goals dari risetnya atau pembuatan modelnya. Nah, kalau di dalam tesis saya ini pembuatan modelnya ini untuk melihat apakah perbedaan jenis financing di bank konvensional bank dan Islamic Bank ini akan berdampak terhadap distribusi pendapatan atau tidak. Kalau misalkan dia berdampak, apakah berdampak positif atau negatif? Kalau misal tidak, kenapa? Nah, itu jadi tujuannya, yang dimaksud tujuan di sini adalah tujuan dalam riset kita. Nah, tadi saya sampaikan bahwa agen di sini itu mengacu secara luas ya, ada individu, pengelompokan sosial, institusi, entitas biologis, dan fisik. Bisa jadi nanti kalau misalkan teman-teman di sini bukan dari ekis ya, misalkan dari kehutanan atau dari biologi, agentnya ini bisa diganti misalkan dengan hewan harimau. Ini ada ini salah satu
pionir penggunaan EBM dalam bidang apa itu ekologi itu adalah memprediksi keberlangsungan harimau Sumatera. Jadi dia pakai EBM. Nah, kebetulan ternyata ini yang membuat modelnya itu adalah dosen kehutanan di UGM. Ini salah satu yang menjadi pionir ini penggunaan EBM dalam bidang ekologi di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau saya menggunakan ini agen itu individu household ya, tetapi ada orang lain yang menggunakan agennya itu dalam bentuk harimau. Jadi di sini apa yang bisa disimpulkan? Jadi yang bisa disimpulkan adalah agen ini mengacu pada definisi yang luas sekali, tergantung dari model yang ingin dibentuk. Ya, kemudian di sini agen dapat terdiri dari agen lain. Maksudnya apa? Jadi memungkinkan konstruksi hierarkis ya. Konstruksi hierarkis itu maksudnya seperti apa? Misalkan di sini kalau misal teman-teman ada yang dari manajemen ya pasti belajar tentang perusahaan kan, struktur perusahaan, di mana struktur perusahaan itu kan ada CEO-nya, ada kemudian manajernya, ada ketua kepala SDM-nya, kemudian ada pekerjanya, ada satpamnya. Nah, itu kan ada hierarkisnya kan. Nah, di situ agen di sini bisa dibuat seperti itu juga, dibuat hierarkis. Misalkan siapa bosnya, siapa pekerjanya, siapa satpamnya. Nah, itu bisa dibuat. Dan bahkan kalau misal teman-teman nanti baca literatur tentang EBM ya, ini EBM ini kalau di dalam manajemen itu sering digunakan untuk meneliti tentang supply chain. Jadi untuk memprediksi supply chain itu bisa juga sangat-sangat luas lah intinya. Nah, ini kalau melihat definisi dari sejarahnya lagi ya, ini asal-usul pendekatan komputasi yang digunakan dalam EBM ini bisa dirunut pada penelitiannya Neumann 1951 pada teori logika automata. Nah, ini untuk pendekatan komputasinya ya, penggunaan AI-nya, AI dalam riset. Nah, ini pada tahun 1951. Tetapi kemudian kalau misal kita lihat sejarahnya, aplikasi EBM dalam riset itu dapat kita telusuri pada karyanya Schelling di tahun 1951. Sebentar. Nggak bisa ya ini pointer saya. Sebentar. Ada. Di tahun 1951. Di tahun 1971 ya. Tentang dia, jadi si Schelling ini meneliti tentang segregasi dinamis. Nah, jadi dari penelitian Schelling ini disimpulkan bahwa sebenarnya kita sebagai manusia individu ya, itu sebenarnya kita bisa hidup dalam masyarakat yang heterogen, masyarakat yang rasnya itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia kan ras kita itu kan ada Jawa, kemudian ada yang keturunan Cina, ada yang keturunan mana lagi? Ya dua itu ya, Cina dan Jawa ya, dan pribumi lah. Nah, kita bisa hidup tenang dengan dua ras ini, tetapi sebenarnya kalau misalkan disuruh memilih apakah satu ras atau dua ras, maka individu ini akan berusaha untuk memisahkan diri untuk berkumpul dalam satu ras yang sama. Nah, itu dijelaskan dalam karyanya si Schelling. Nah, kalau lihat dari perkembangan riset EBM ya, ini kan Schelling ini di tahun 1971. Nah, perkembangan EBM
karena ABM ini adalah salah satu bentuk riset komputasi ya, menggunakan komputer ya, jadi perkembangannya ini sangat-sangat lambat, sangat-sangat lambat. Apalagi di tahun 1971, di mana komputer masih segede gaban ya, segede lemari ya, jadi tidak berkembang pada saat itu. Nah, kemudian ABM ini baru mulai dikembangkan lagi di pertengahan 1990-an. Atau saat ya tadi laptop itu udah mau di, di, dimunculkan di tahun 2000-an, ini 90-an akhir ya. Di tahun 90-an, 96 ini, Epstein dan Axtell ini mengembangkan mengembangkan modelnya si scaling menggunakan namanya Scape. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an itu riset ABM ini juga mulai berkembang lebih banyak lagi. Apalagi di tahun 2010-an ya, 2010 akhir sampai mungkin saat ini. Nah, saat ini saya yakin lebih banyak lagi. Karena kan perkembangan laptop itu sudah semakin canggih. Ya. Nah, jadi tadi ya sudah saya jelaskan bahwa aplikasi ABM itu tidak hanya diaplikasikan dalam ekonomi, tapi juga tadi saya sebutkan bahwa karena modelnya itu adalah model harimau, jadi itu bisa dikategorikan sebagai riset ABM di ekologi. Jadi di sini penggunaan ABM itu nggak hanya terbatas pada ekonomi saja, tetapi juga diterapkan di area yang lain, misalkan seperti agriculture, arkeologi, ekologi, antropologi ya, climate analysis, energi analisis, environmental planning, epidemiologi. Nah ini infectious disease ini kalau teman-teman lihat di websitenya ABM ya, ada website ABM namanya. Sebentar, kalau saya jadi lupa ya, Commons apa ya? Nanti saya cari lagi ya, Commons. Coba nanti di googling ya, netlogo, Commons apa ya gitu, Commons. Nah nanti muncul ini websitenya. Nah ini banyak sekali model yang menjelaskan tentang corona, tentang penyebaran corona. Nah, ini menggunakan IBM. Biomedical research, market analysis, healthcare, evacuation, ini juga bisa sampai air traffic control. Dan juga ada itu kan salah satu pemrograman di IBM ini adalah NetLogo ya. Nah, kalau misal teman-teman upek-upek gitu ya, upek-upek NetLogo, itu ada model tentang yang menjelaskan tentang bagaimana kemacetan itu terjadi. Jadi salah satu hal yang kalau waktu itu saya lihat modelnya ini bekerja ya. Jadi penjelasannya kenapa terjadi kemacetan itu karena yang pertama banyaknya kendaraan. Lalu yang kedua yang signifikan memberikan dampak itu adalah kecepatan. Jadi kalau misalkan walaupun ini jumlah mobilnya ini banyak atau kendaraannya banyak, tapi kalau kecepatannya ini sama, maka tidak terjadi kemacetan. Tapi kalau kecepatannya ini berbeda-beda, ada yang lambat, ada yang cepat, nah ini yang menyebabkan kemacetan. Nah ini bisa dilihat, atau ini social psychology. Jadi intinya itu penggunaan ABM ini sangat-sangat luas sekali. Nah, kalau melihat dari perkembangannya lagi ya secara ABM ya, ini interest di ABM simulation, terutama di social science ini meningkat di dua dekade terakhir, 20 tahun terakhir. Jadi sekitar tahun 2000-an awal ya. Tadi ketika laptop sudah dimunculkan, internet sudah dimunculkan, perkembangan teknologi sudah advance. Nah, ini di 2 dekade terakhir. Nah, salah satu yang menandai
interest ini bisa dilihat dari ini, dari beberapa international conference, kan misalkan Complex System and Social Science Association, kemudian World Congress on Social Simulation. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah interest di APM ini yang paling menonjol atau ketertarikan terhadap penggunaan simulasi APM ini terutama terjadi di economics, di ilmu ekonomi. Dalam hal ini adalah ilmu ekonomi secara menyeluruh ya, konvensional ya. Nah, economics has become an area that receive increased attention from APM community because an economy is composed by heterogeneous economic agents. Jadi di sini economics, ilmu ekonomi ini menjadi salah satu area yang menjadi perhatian dari APM community. Kenapa? Karena perekonomian kita ya di seluruh dunia, di Indonesia atau dimanapun itu terdiri dari heterogeneous economic agents. Ada consumer, individual households, ada producer, dan ada government. Dan ini merupakan salah satu bentuk model di APM yang paling sempurna karena heterogeneous economic agents. Jadi ekonomi itu sudah merepresentasikan bentuk APM yang sesungguhnya. Itu ya. Kemudian jadi itu perkembangan atau sejarah dari APM. Intinya adalah di tahun 1971 itu si Schelling itu sudah mulai meniti riset di APM, tapi sayangnya tidak berkembang karena ya tadi perkembangan teknologi belum terlalu berkembang pada saat itu, dan baru kemudian diperkenalkan di tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu kemudian riset APM pun juga mulai berkembang, apalagi di tahun sekarang ini ya semakin berkembang. Nah, salah satu alasan kenapa di tahun 2000-an ini berkembang karena tadi ya laptopnya itu sudah semakin bagus, dan satu lagi untuk melakukan riset menggunakan APM ini salah satu syarat teknis yang harus teman-teman penuhi itu adalah kemampuan laptopnya ya, kemampuan laptop atau komputernya. Kalau misalkan laptopnya itu RAM-nya hanya 4 ya, atau RAM kecil gitu ya, RAM-nya kecil. Nah, itu kalau misalnya RAM simulasinya ya, satu simulasi itu bisa sampai 1 jam itu, padahal kita butuh RAM simulasi satu model atau satu skenario gitu ya, itu sampai 30 kali. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan laptopnya ini tidak memiliki performa yang bagus atau tidak memiliki spesifikasi yang bagus ya nggak selesai nanti. Atau kalau misalnya selesai ya selesai sampai kakek nenek karena membutuhkan waktu yang lama sekali, bertahun-tahun. Kita masuk ke jenis cara kerja dan manfaat APM. Nah, di sini kalau saya rangkum ya, APM di economics, ilmu ekonomi, itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Tipe 1, 2, dan 3. Tipe 1 itu apa? Tipe 1 adalah APM which combines theoretical economic theory and machine learning. Jadi penggunaan APM ini, tipe 1 ini digunakan untuk menjelaskan ini economic theory, penggabungan theoretical economic theory dan machine learning. Nah, salah satu model APM untuk tipe 1 ini adalah OLG, Overlapping Generation. Lalu yang kedua, tipe kedua ini adalah APM in economics which replicates the real world. Nah, ini tipe kedua ini adalah APM ini digunakan untuk mereplika dunia nyata, real world. Jadi seluruh fenomena yang ada dalam dunia nyata, dalam perekonomian itu dimasukkan dalam APM. Nah, satu-satunya ini saya sebutkan satu-satunya APM yang mencoba untuk mimicking mencoba untuk
replika real world itu adalah Yuris model. Yuris model ini adalah replika perekonomian Eropa. Ini hanya satu model ini. Kenapa? Ya karena untuk mereplika perekonomian Europe satu benua itu kan luar biasa, usahanya itu luar biasa sekali. Harus melibatkan programmernya itu nggak hanya satu ya, tetapi mungkin sampai ribuan karena kan perekonomian Europe atau mungkin ratusan ya. Jadi banyak sekali programmer yang harus dilibatkan, banyak sekali ekonom atau ahli-ahli ekonomi ini yang harus dilibatkan, dan juga yang kalah utamanya uang yang harus dipersiapkan. Karena apa ya? Karena untuk bayar orang ini kan butuh uang ya. Lalu butuh juga komputer dengan spesifikasi yang paling top. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang tertarik menggunakan IBM dalam tesisnya atau dalam risetnya ya, terus kemudian mencoba untuk mencoba mereplika perekonomian Indonesia hanya dengan satu laptop, nah itu nanti laptopnya kebakar karena nggak mungkin nih, nggak mungkin bisa. Lalu yang tipe ketiga, nah tipe ketiga ini adalah IBM based on a number of stylized facts about the real world. Nah bedanya apa dengan yang kedua? Jadi kalau yang ketiga ini kita membangun IBM ini berdasarkan stylized fact. Stylized fact ini adalah fenomena-fenomena tertentu. Jadi kita mencoba melihat fenomena ekonomi yang spesifik, enggak seluruhnya. Kalau yang IBM ini kan mencoba mereplika seluruh fenomena di dalam perekonomian. Nah, kalau yang ketiga ini hanya spesifik. Misalkan kalau di literatur sebelumnya itu contohnya adalah misalkan bagaimana dampak zakat, fenomena zakat ini, penggunaan zakat ini dalam mendorong GDP. Itu kan salah satu fenomena aja ya. Dia tidak melihat secara keseluruhan, misalkan zakat dampaknya terhadap GDP, zakat dampaknya terhadap konsumsi, zakat dampaknya terhadap kehidupan yang menerima. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi hanya spesifik satu pertanyaan penelitian saja. Nah, itu ya kuncinya. Kunci di tipe ketiga ini adalah dia hanya melihat secara spesifik. It does not replicate the whole economy. Nah, penggunaan tipe ketiga ini salah satu cirinya itu adalah involves a relatively small number of different agents and set of simple rules. Jadi salah satu prinsip di dalam tipe ketiga ini adalah keep it simple and stupid. Maksudnya stupid di sini apa? Jadi maksudnya dibuat sedemikian rupa sehingga model yang kita bangun ini sangat sederhana, tetapi powerful untuk menjelaskan fenomena tertentu. Nah, kebanyakan dari riset-riset sebelumnya itu dari 3 tipe ini, itu riset-riset sebelumnya itu menggunakan yang tipe ketiga. Ya mungkin ada yang tipe 1 ya, tapi ini jarang. Yang kebanyakan yang digunakan tipe ketiga. Nah, di sini ada 2 tipe IBM ya. Ada 2 tipe IBM. Ada fenomena based modeling dan ada exploratory based modeling. Apa yang dimaksud sebagai fenomena based modeling? Jadi fenomena based modeling ini kita membangun model itu menggunakan top down design. Jadi kita membuat konseptual modelnya terlebih dahulu, konseptual modelnya terlebih dahulu, baru kemudian kita melakukan coding. Oke. Lalu yang kedua yaitu exploratory modeling. Nah, ini kebalikan dari fenomena based modeling. Kita membuat ini ya coding dulu, baru kemudian membuat konseptual model.
Jadi kalau bottom up exploratory based modeling, dia membangun model ini from the scratch, abstrak model. Jadi di dunia nyata ini belum ada fenomenanya, jadi hanya istilahnya imajinasi dari si periset ini atau si researcher ini. Ini pernah ada ini, waktu itu saya pernah diskusi dengan salah satu dosen di Jogja, itu juga dia bukan menggunakan APM tetapi menggunakan metode yang ini, bottom up design, scratch atau abstrak model, baru kemudian dia melakukan coding. Nah, ini saya sampaikan itu sangat-sangat susah sekali, apalagi kalau misal belum bisa coding. Ini kan ya diperlukan nih coding dulu ya. Nah, mana dari dua tipe APM ini yang digunakan dalam riset APM pada umumnya? Nah, ini kombinasi antara fenomena based dan exploratory based modeling. Lah kok bisa? Ya bisa. Biasanya itu kita mulai dari ini dulu, fenomena based modeling. Jadi kita buat konseptualnya dulu, kemudian kita melakukan coding. Nah, di dalam pengkodingan ini biasanya kan ada trial dan error-nya ya, ada syntax error-nya. Nah, itu kalau misal terjadi error, nah itu kemudian kita balik lagi ke konseptual modelnya. Atau dalam ketika kita melakukan coding itu biasanya akan muncul apa istilahnya ya, improvisasi untuk mengganti konseptual modelnya. Nah, ini kalau misalkan kita purely menggunakan fenomena based modeling, itu kita tidak boleh mengganti konseptual modelnya. Dan padahal di sini dalam prakteknya itu kalau misal kita melakukan coding, karena codingnya misalkan terlalu jelimet ya, maka kemudian dibuat lebih sederhana, sehingga nanti ini akan berdampak terhadap konseptual modelnya yang lebih sederhana. Jadi intinya prakteknya itu kita menggunakan dua kombinasi ini, fenomena based modeling dan exploratory based modeling. Nah, manfaatnya apa? Manfaat penggunaan APM. Jadi manfaat penggunaan APM ini bisa di summary tiga poin ini ya. Kita bisa mengobserve atau melakukan observasi the dynamic of the system. Jadi kita bisa, kalau misalkan modelnya udah jadi, kemudian kita run, nah kita bisa melihat pergerakan secara real time. Misalkan kita ingin melihat dampak zakat terhadap GDP. Nah, itu kita bisa melihat pergerakan GDP-nya ini, the dynamic of the system. Atau misalkan zakatnya misalkan ditetapkan 2,5%, ini dampaknya terhadap GDP seperti apa? Kalau misalkan naik jadi 3,5%, dampaknya terhadap GDP apa? Kalau misalkan turun jadi 1,5%, apakah GDP-nya akan turunnya seberapa? Nah, ini bisa dilihat dari sini pergerakannya, the dynamic of the system. Kemudian kita bisa melakukan studi complex interdependent system. Complex interdependent system seperti apa ya tadi? Karena di dalam APM ini syarat wajibnya itu adalah agen itu harus heterogeneous, maka kita bisa studi complex interdependent system. Misalkan tadi bagaimana individu household ini berinteraksi dengan bank, kemudian bank berinteraksi dengan firms berinteraksi dengan household, firms berinteraksi balik lagi ke bank, atau firms berinteraksi dengan government, dengan misalkan institusi luar negeri, international community. Nah, ini complex interdependent system, maksudnya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu agents may have communication with other agents. Nah, untuk yang ketiga ini, manfaat yang ketiga ini sangat-sangat tergantung sekali dengan jenis risetnya. Nah, ini salah satu model yang menggunakan ini yang mengaplikasikan komunikasi di dalam model APM-nya itu adalah Sugarscape. Jadi di model tersebut itu ingin membuktikan bahwa dengan adanya kita melakukan istilahnya kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain, maka kehidupan kita dalam hal ini adalah wealth kita itu lebih baik.
Jadi kehidupan kita yang diukur dengan wealth, kekayaan kita itu akan lebih baik. Karena tumbuh bersama itu lebih mudah daripada kalau misalkan kita berjuang sendirian. Nah, seperti itu. Itu ya, itu untuk manfaat APM. Kemudian strukturnya, structure of APM. Structure of APM ini terdiri dari, sebenarnya banyak ya, tapi ini saya singkat jadi 3. Ada set of agent. Nah, ini set of agent ini adalah basic characteristic to make decision. Jadi, kalau misalkan kita sudah memutuskan, misalkan agen kita itu adalah agen household ya, agen individual household. Nah, household ini di set agennya, di set of agentnya itu seperti apa? Misalkan household ini basic karakteristiknya itu adalah konsumsi, melakukan konsumsi, makan gitu ya, makan dan mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan, dia akan decide apakah dia akan mencari pekerjaan atau tidak, atau dia akan decide apakah dia akan meminjam uang atau tidak. Nah, ini basic karakteristik to make decision. Lalu yang kedua yaitu interaction of agents. The interaction of agent identifying who is connected to whom and the dynamic mechanism of the relationship between the agents. Jadi interaction of agent ini memutuskan misalkan household ini akan berinteraksi dengan siapa, misalkan dia harus berinteraksi dengan perusahaan, atau dia akan berinteraksi dengan sesama household itu sendiri. Jadi interaction of agent ini menjelaskan tentang bagaimana agent ini berinteraksi satu sama lain. Karena kan dalam APM ini kan heterogeneous agent, nggak hanya household aja ya, tetapi juga kalau dalam ekonomi itu nggak hanya household aja, tetapi juga misalkan perusahaan. Lalu agent environment. Nah, agent environment ini merupakan agent interaction both with other agent and their environment, special location. Nah, untuk yang ketiga ini istilahnya sunnah ya dalam pembentukan model APM. Karena apa? Ya ini kan special location. Kadang kalau dalam model APM itu kan nggak memerlukan special location. Nah, kita akan membutuhkan special location itu kalau lokasi ini menentukan hasil akhirnya. Nah, kalau dalam riset saya nggak menggunakan special location ya, karena ya nggak perlu. Buat apa? Kecuali misalkan teman-teman misalkan pengen meneliti tentang perbedaan distribusi pendapatan kota dan desa. Nah, itu harus pakai special location. Karena desa dan kota kan beda ya. Nah, kemudian cara kerja APM itu, kalau misalnya teman-teman ingin membangun sebuah model APM ini perlu follow ini 7-step ODD protocols. Jadi 7-step ODD protocols ini intinya itu adalah guideline cara menulis atau membangun model APM. Nah, apa saja protokolnya? Ada ini formulating risk question, selecting the agents. Nah, ini penting ini, selecting the agents, sequence of the events. Nah, sequence of the events itu maksudnya kalau misalnya teman-teman sudah membuat konseptual modelnya ya. Nah, itu nanti teman-teman harus membuat sequence of the events-nya. Sequence of the events misalkan event pertama masuk misalkan individual household ini masuk ke pasar tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Nah, dari pekerjaan tersebut, kemudian sequence yang kedua mulai dia akan mendapatkan income bulanan kalau dia dapat pekerjaan. Sequence yang ketiga, misalkan dia di bulan pertama dia harus mengeluarkan uang untuk konsumsi. Jadi sequence itu seperti apa? Misalkan contoh gampangannya itu kayak kalau di YouTube tuh A Day in My Life. Nah, jadi sequence dalam satu hari itu seperti apa. Nah, sequence of the event dalam APM itu nggak harian, tapi bisa bulanan, bisa tahunan, ya terserah dari risetnya ya. Kemudian choosing parameters. Choosing parameter ini, kalau teman-teman belum memiliki basic coding ya kayak saya maksudnya, itu choosing parameter itu bisa kita menggunakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan misalkan dimodifikasi, misalkan di penelitian sebelumnya itu parameter atau variabel yang digunakan itu misalkan interest rate-nya itu 5%. Nah, itu kemudian kita ganti menjadi
2% atau 3%, nah, itu bisa. Kemudian multiple runs. Multiple runs kenapa? Tadi saya sampaikan dalam satu model itu harus di-runs minimal 30 kali kalau saya baca dari buku ya. Itu minimal 30 kali. Untuk apa ya? Untuk melihat kestabilan model kita. Apakah bisa jadi nanti di running pertama itu misalkan dampak zakat terhadap GDP ya, itu naik. Bisa jadi nanti yang kedua ini naiknya hanya segini. Atau bisa jadi nanti yang ketiga, simulasi yang ketiga ini turun ke segini. Makanya kita perlu 30 kali runs. Nah, dari 30 kali runs ini kemudian datanya ini kan bisa diambil ya, bisa di-generate ya. Kemudian kita bisa menghitung average-nya, rata-ratanya. Nah, itu. Jadi untuk memastikan bahwa pattern yang muncul atau data yang muncul itu stabil. Lalu yang selanjutnya yaitu analyzing a model. Ya dianalisis ya, intinya kita melakukan analisis dari model kita, verification and validation yang terakhir. Jadi kita melakukan verifikasi. Verifikasi itu apakah coding yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan konseptual model kita. Nah, kemudian kalau validasi itu kita mencocokkan misalkan hasil riset kita itu dengan fenomena yang ada, fenomena dari dunia nyatanya itu seperti apa, apakah sama atau tidak. Nah, ini sebentar. Nah, ini mungkin terakhir ini sudah 14.52 ya. Ini terakhir Mbak Lisa sebentar. Jadi kalau kita lihat ya aplikasi EBM dalam ilmu ekonomi ini bisa saya simpulkan ini ada 4 ini ya kebanyakan. EBM in early research ini kalau saya survei ini hanya 3 papers, yaitu di papersnya scaling 71 dan 78, kemudian Epstein. Lalu income inequality, EBM, dan economic fluctuation. Ini sebenarnya ada lebih banyak ini, lebih dari 11 dan 12 paper yang terutama yang ini 1-2. Nah, yang mirisnya itu di yang keempat ini, penggunaan EBM dalam Islamic Economics and Finance ini saya melakukan survei itu di tahun 2017 kalau nggak salah, apa 2018 ya? 2017-2018 saya lupa. Nah, itu hanya 9 paper. Mungkin kalau 2020 ini sudah agak lebih banyak ya, tetapi saya yakin nggak nyampe 100 lah di Islamic Economics ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa penggunaan EBM dalam EKIS, ilmu ekonomi Islam dan finance ini sangat kurang sekali, jomplang lah istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu jomplang kalau dibandingkan ekonomi konvensional. Padahal di sini penggunaan EBM ini dalam EKIS ini bisa untuk menjawab keraguan kita. Ini kita masuk ya ke agenda riset ekonomi Islam di masa mendatang. Nah, kalau misal kita lihat, kita baca ya salah satu papernya dari Pak Hafaz Furqoni ya, itu saya lupa judulnya, tentang metodologi ekonomi Islam. Itu intinya dalam paper tersebut itu kita ekonomi Islam itu belum punya body of knowledge dan metodologinya. Makanya ekonomi Islam ini bisa kita simpulkan itu belum bisa disebut sebagai teori ya. Kita belum bisa disebut sebagai, kalau ilmu ekonomi itu dia sudah sempurna lah istilahnya dari sisi saintifiknya. Nah, kalau di EKIS itu belum ada karena belum ada metodologi dan body of knowledge-nya belum terbentuk. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan EKIS ya? Kita perlu mengkaji ulang konsep-konsep yang sudah dikaji secara kualitatif oleh peneliti terdahulu dengan disiplin ilmu yang lain, yaitu misalkan dengan penerapan artificial intelligence. Salah satunya apa? Salah satunya dengan kita menerapkan EBM ini. Misalkan, saya yakin dari teman-teman itu pernah membaca misalkan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam itu akan menghantarkan kepada kemakmuran.
Tapi itu diteliti secara konseptual, secara kualitatif. Sedangkan kalau misalkan kita berbicara dengan orang lain, maksudnya dalam hal ini adalah dari sisi ekonomi konvensional, kita akan ditantang kemakmurannya seperti apa, apakah bisa dibuktikan. Sedangkan kalau kita melihat di sini dalam fenomena yang ada itu ekonomi Islam itu belum ada, jadi bagaimana kita bisa membuktikan? Nah, salah satu pembuktiannya itu adalah dengan menerapkan artificial intelligence atau dalam hal ini kita terapkan APM, terapan APM. Dan salah satu yang bisa kita lakukan secara teknis ya, sebenarnya kita bisa memasukkan, terutama di sini yang dosen-dosen ya, bisa memasukkan misalkan pengajaran tentang artificial intelligence ini ke dalam kurikulum kita. Nah, sayangnya di UGM juga belum ya, saya belum berhasil memasukkan ini artificial intelligence dalam kurikulum. Nanti semoga suatu saat bisa ya. Lalu yang kedua terakhir ya, yang ingin saya sampaikan di sini, penggunaan APM ini kan sudah mulai diterapkan di EKIS ya, walaupun sangat-sangat sedikit sekali ya. Dan satu lagi yang baru saya sadari tahun ini ya, tahun 2002 ini, di pertengahan tahun ini, itu penggunaan APM itu belum pernah digunakan dalam appraisal, dalam penilaian aset kita. Misalkan gini, kita tahu nggak berapa nilai aset masjid di seluruh Indonesia? Nggak ada yang tahu kan. Nah, APM ini bisa digunakan untuk diterapkan dalam penilaian aset, misalkan penilaian aset masjid di Indonesia, atau misalkan kita tidak menggunakan APM juga bisa menggunakan teknik penilaian yang konvensional. Itu ada. Jadi kita salah satu lab kita itu adalah kita belum bisa mengembangkan teori ekonomi Islam. Lalu yang kedua, kita tidak tahu berapa aset umat muslim, terutama di Indonesia. Dan untuk mengetahui total aset kita sebagai umat muslim, ya kita butuh appraiser, penilai yang concern di hal ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mungkin sebagian di sini ada yang dosen riset ya, kepengen riset, tapi mungkin ada yang ingin dipraktisi. Nah, coba nanti pelajari tentang appraiser, tentang penilaian. Jadi kita bisa tahu nih aset kita itu berapa. Jadi nanti kita bisa, oh umat Islam ini kaya loh, kayak gitu. Nah ini mungkin itu saja dari saya, Mbak Lisa. Ini sebenarnya masih banyak, belum selesai. Baik, Gimana? terima kasih banyak Bu Dia. Saya juga dari tadi mau nyetop, cuman ini seru sekali soalnya waktunya cuma 1 jam, jadi memang nggak cukup ya Bapak Ibu ya untuk belajar agen base model gitu untuk penerapan di ekonomi Islam. Nah ini karena ini sebenarnya waktunya udah habis Bu Dia, mau ada acara lain sebenarnya. Cuman boleh nggak Bu Dia kalau ada satu pertanyaan? Ya boleh Mbak. Boleh. Ini sebenarnya ada yang nanya chat, tapi ada yang mau nanya langsung nggak? Ini ada link absen. Oh, enggak ada Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini memang setahun kemarin ya kita ketika bikin diskusi ini memang niatnya untuk memfasilitasi diskusi. Jadi kita kemarin tuh nggak capture daftar hadir dan karena kita belum memprovide sertifikat. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu ya, kita memang tidak menyediakan sertifikat. Ini berarti ini purely discussion ya Mbak Lisa. Iya, ya? Sebenarnya karena menimba ilmu. Betul, untuk ilmunya. Nah, tadi mana ya? Tadi ada yang nanyain terkait dengan software yang digunakan untuk penggunaan ABM. Tadi Bu Dia sempat mention NetLogo ya Bu, itu satu-satunya atau ada yang lain? Enggak sih, ada ya semua bahasa pemrograman itu bisa. Kalau teman-teman di sini bisa pakai Java ya monggo pakai Java, pakai C++. Kalau Bu Lisa kemarin pakai apa itu kan? Kemarin waktu sempat ABM juga kan? Iya betul. SOAS ya? Itu SOAS, enggak jadi pakai SOAS. Jadinya pakai ini sebenarnya Bu Lisa ini adalah ahlinya ABM juga ini. Enggak. Ini kuali ini Bu Lisa ini.
menjebak saya ini. Nah, Ibu bisa saja nih. Satu lagi Bu, yang terkait data, kalau digunakan berarti itu sebenarnya bisa menggunakan data-data yang ada ya. Maksudnya kalau tadi yang poin 3 itu, tadi kan ada yang misalkan Oh simulasi ya, dan itu Ibu mungkin dari pengalaman Ibu ambil data itu berbayar atau mungkin bisa ambil dari mana gitu kalau untuk enggak, kalau misalkan ini ya kita punya data sendiri, misalkan data tentang apa tentang GDP kayak gitu ya, tentang GDP itu kemudian pengangguran. Nah itu kemudian kalau misalkan mau istilahnya ada namanya tuh dikalibrasi. Nah dikalibrasi itu kemudian dapatkan parameter. Nah parameternya ini nanti dimasukkan ke dalam codingnya itu. Misalkan parameternya dihasilkan tuh 0,5. Nah itu dimasukkan 0,5 itu hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi mungkin suatu saat lagi ya Bu ya. Ya, insya Allah ya Bu. Kita Nanti dapatnya tahun depan lagi di Desember ini. Ini sebenarnya seru sekali nih, cuman kita harus cukupkan ya Bapak Ibu karena Bu Dia ada kegiatan lain Mohon juga. maaf Terima sekali. kasih. Baik, terima kasih banyak jasa Khair Bu Dia Putriani ya untuk sharing ilmunya dan ini membuka wawasan kita bersama ya Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan nanti kalau ada yang mau belajar lebih lanjut bisa dibaca ya paper-papernya Bu Diah yang pakai ABM di ekonomi Islam juga sudah ada. Kita insya Allah ketemu lagi mungkin di tahun depan di agenda terbaru Makosid. Insya Allah kita akan mulai kalau kemarin kalau Bapak Ibu ikutin kita kan masih ini ya materinya masih banyak per topik gitu tematik gitu. Nah, insya Allah untuk tahun 2023 di Makosid Institute khususnya di Indonesia kita akan lebih banyak mencoba membahas terkait dengan implementasi Makosid metodologi gitu. Jadi nanti informasi selanjutnya akan di-share di grup. Bapak Ibu nanti kalau yang ketinggalan ya tadi kayaknya ada yang join di tengah, kita akan share recordingnya biasanya di channel YouTube-nya Makosid Institute. Jadi nanti silahkan mampir ke sana. Kita cukupkan ya. Saya Lisa Listiana, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bu Dia Putriani dan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisa, Ya, Bu. teman-teman semua. Terima kasih semuanya.